Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Kita mendengar banyak sekali kasus-kasus KDRT, terutama kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Ya, di mana kasus-kasus ini sebenarnya sangat memilukan, mengenaskan, memprihatinkan, dan menyedihkan. Kenapa? Karena anak-anak di sini jadi korban kekejaman, kebrutalan orang tuanya. Ada yang masuk rumah sakit, ada yang masuk kuburan. Orang tuanya masuk penjara. Ya, itu kasus banyak sekali terjadi itu. Dan rata-rata orang tua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak seperti itu dilakukan pada saat mereka marah. Ya, ketika orang tua itu marah, maka terjadilah tindak-tindak kekerasan terhadap anak yang berujung pilu, berakhir tragis. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ibu-ibu pernah dengar juga ya banyak kasus seperti itu ya? Pernah nggak dengar, Bu? Betul nggak yang saya bicarakan nih? Dulu ada difilmkan lagi yang namanya Ari Hanggara ya. Masih ingat ya? Iya. Itu dari orang tua juga ya, walaupun orang tua bukan kandung ya, tapi orang tua kandungnya juga ikut juga berperan di situ. Kasihan ya. Nah, sebenarnya banyak lagi anak-anak yang nasibnya sama seperti itu, menjadi korban kekerasan orang tuanya, baik itu kekerasan secara fisik maupun verbal. Kalau kekerasan fisik, ya mungkin sudah sering kita dengar. Kekerasan verbal ini lebih banyak lagi, Bu. Anak itu menjadi korban kekerasan verbal orang tuanya. Tahu ya kekerasan verbal maksudnya ya? Mengerti? Maksud saya kekerasan verbal itu, yaitu kekerasan dengan kata-kata. Anak dikatakan begini, anak dikatakan begitu, divonis ini, divonis itu, didoakan buruk-buruk, dikutuk, dicap anak durhaka, macam-macam lah. Itu kan kekerasan verbal namanya. Hati-hati, Bu ya. Apa yang kita lakukan terhadap anak itu, ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupannya ke depan. Ada trauma sindrom ya, trauma masa kecil itu. Yang mana kekerasan yang dilakukan terhadap anak waktu kecil itu akan menjadi memori dasar atau basic memory namanya pada anak. Apa maksudnya basic memory ini? Itu memori yang sebenarnya tersimpan tapi nggak muncul. Nah, ini sewaktu-waktu bisa muncul. Ya, memori dasar ini, ingatan dasar ini bisa muncul sewaktu-waktu. Berupa bisa jadi kelainan jiwa, Bu. Hati-hati. Ya, penyimpangan perilaku, gangguan psikologi, gangguan kejiwaan. Dan itu muncul nanti setelah dia dewasa. Waktu kanak-kanak dia mungkin diam, dia pendam. Biasanya anak-anak itu suka memendam, Bu. Maka jangan tertipu dengan diamnya anak. Anak itu diam bukan berarti wah anak ini nurut nih, takut dia sama orang tua. Ada orang tua itu seneng anaknya takut sama dia.
bahkan jadi prestasi itu kalau anak itu takut sama dirinya. Hingga orang tua itu menjadi sosok yang menyeramkan ya. Tidak bersahabat bagi dirinya. Mungkin waktu kecil dia tertekan, tapi begitu dia menginjak dewasa nanti, mungkin keadaan berbalik. Ketika ibu sudah tidak berdaya, sementara si anak sekarang dikdaya. Ini berbahaya ini. Maka kadang-kadang orang tua suka menyalahkan anak sepihak. Oh ini anak nggak tahu diuntung, anak durhaka, keras kepala, suka ngelawan dan lain sebagainya. Padahal itu adalah hasil tarbiyah yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Orang tua di sini sedang memetik buah dari biji yang ditanamnya.